Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kita kembali kedatangan sebuah motherboard untuk Intel Gen 12, yaitu kali ini dari Gigabyte ya, Gigabyte Z690i Aorus Ultra DDR4 ya. Jadi kembali lagi yang versi DDR4 nih yang datang ke layar desktop untuk kita lihat seperti apa motherboard yang satu ini. Tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik tuh tombol subscribe-nya dan juga jangan ketinggalan loncengnya untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja pertama kita buka dulu kali ya apa aja yang ada di dalam motherboard yang satu ini, dan nanti kita coba bahas spesifikasinya tentu saja dari motherboard yang satu ini. Ya, Gigabyte Z690i Aorus Ultra DDR4 ini adalah motherboard dengan form factor mini ITX, yang artinya ini cocok untuk kalian yang mau bikin PC mini ya, yang berukuran mini ITX. Dan kita lihat dari boxnya di sini gaming motherboard LGA 1700 pastinya karena ini untuk Intel Gen 12. Kemudian PCIe Gen 5 ya, ini sudah support PCIe Gen 5 pastinya untuk Z690, dan inilah masih versi DDR4 ya, dengan tampilan desain secara box itu khas banget dari Aorus ya. Kita lihat tampilan boxnya dari sisi luar ya, seperti ini ya, memang sebagaimana halnya khasnya motherboard dari Gigabyte Aorus ya, secara desain luar. Oke, langsung aja kita lihat bagian dalamnya seperti apa ya. Ketika dibuka pertama kali, ini ada sebuah motherboard pastinya ya, dan kita keluarin dulu ini motherboardnya, kita nanti bukanya terakhir ya. Kita lihat apa aja yang ada di paket penjualannya. Pertama ada sebuah antena WiFi ya, karena ini motherboardnya sudah support untuk WiFi 6 di situ ya. Kemudian ada konektor ataupun extension untuk fan ya, untuk fan header di sini ada kabel extension. Kemudian juga ada kabel extension untuk USB di sini ya, dan ada kabel SATA di sini ada dua. Kemudian lagi-lagi konektor untuk fan, kemudian kabel RGB di sini, kemudian ada konektor untuk fan lagi, dan ada baut untuk M.2 ada dua di sini, dan sebuah user manual ya di sini, cukup tebal, kalian bisa baca-baca ya kalau misalnya beli motherboard ini. Oke, ini adalah isi di dalam boxnya, di dalam motherboardnya ya. Kita lihat sekarang motherboardnya ya. Ukurannya ya, karena memang mini ITX jadi kecil banget ya ukurannya. Kita lihat secara tampilan ini kelihatan sangat kecil ya, mini ITX. Dan secara desain tentu khasnya motherboard dari Gigabyte Aorus ya. Dan menarik sekali untuk bagian belakangnya, ini sudah ada backplate-nya ya. Ini akan membantu sekali untuk transfer panas ya di bagian sini, di bagian belakangnya, sehingga motherboard ini kelihatan kalau pakai backplate, artinya ini motherboard yang bukan kelas kaleng-kaleng. Ini motherboard cukup berkelas tentu saja ya untuk motherboardnya satu ini. Nah, langsung aja kita bahas seperti apa spesifikasinya ya. Oke, kita lihat dulu dari sisi untuk soketnya. Di sini pakai pastinya soket LGA 1700 ya, karena ini untuk Intel Gen 12. Kita coba buka dulu ya, LGA 1700. Dan kalau kita perhatikan di bagian untuk mounting dari CPU coolernya, ini ada 4 di sini ya. Dan berbeda dengan yang sebelumnya kita review dari brand yang lain ya, dimana untuk motherboard yang sebelumnya itu ada tambahan lubang lagi, yang mana lubang yang di bawahnya itu adalah masih support untuk LGA 1200, jadi masih bisa kalian pakai mounting untuk LGA 1200. Sedangkan ini hanya ada satu lubang di sini, yang artinya dia hanya support untuk mounting yang khusus untuk LGA 1700. Jadi kalau kalian pakai motherboard ini, kalian harus pastikan bahwa CPU cooler kalian punya mounting untuk LGA 1700. Itu untuk bagian dari soketnya dan juga untuk mounting untuk CPU coolernya ya.
Kemudian masuk ke dapur pacu. Nah, di sini untuk VRM-nya, konfigurasi VRM-nya menggunakan 10+1+2 power stages, di mana 10 untuk CPU V-Core dengan maksimum 105 ampere ya. Kemudian satu untuk VCC GT Pace yaitu 60 ampere untuk integrated graphics ya, dan 2 pace untuk VCC aux ya, di mana untuk 2 pace terakhirnya ini ada 70 ampere dia untuk memberikan kestabilan power untuk CPU integrated PCIe dan juga memori controller. Jadi secara desain untuk power stages ini agak sedikit berbeda, dan dia pakai heatsink yang luar biasa besar ya. Kita lihat di sini heat pipe-nya, dan ini heatsinknya kelihatan sangat besar sekali ya. Dan untuk CPU power konektornya di sini pakai 8 pin power ya. Oke, berikutnya kita lihat dari sisi memori ya, dimana di sini ada 2 slot DIMM ya, karena ini memang mini ITX, jadi hanya 2 slot DIMM saja, dan sudah ada steel armornya. Kita lihat di bagian memorinya ini. Dan untuk maksimum XMP-nya ini kita sayang sekali belum dapat informasi sampai sejauh ini berapa maksimumnya, tapi saya rasa ini maksimal, saya rasa bisa di atas 4600, bahkan di atas 4800 ya untuk XMP yang disupport oleh motherboard yang satu ini gini. Yang jelas kalau misalnya kalian mau pakai motherboard ini dan mau pilih-pilih memori yang pas, kalian sebaiknya lihat dulu untuk QVL memorinya yang sudah divalidasi untuk motherboard yang satu ini ya. Berikutnya untuk expansion slot, di sini hanya punya satu PCIe kali 16 ya, dimana ini sudah Gen 5 pastinya ya, karena ini adalah Z690 untuk Intel Gen 12, pastinya sudah Gen 5. Walaupun tentu saja saat ini ya, kondisi saat ini belum ada VGA card yang support untuk PCIe Gen 5, tapi setidaknya untuk ke depan ini akan sangat berguna sekali ya PCIe Gen 5 di sini. Kemudian berikutnya untuk storage. Nah, di sini yang menarik untuk storage, kalau kalian perhatikan di sini kok ada heatsink besar ya di sini, yang menyatu dengan heatsink untuk VRM. Jadi di sini ada baut, kalau kita lepas di sini ya, ini ada heatsinknya. Kalau kalian lihat di sini ada seperti thermal pad di sini ya. Nah, ini adalah support untuk 2 M.2 ya, dimana kalau kita lepas ini M.2 nya bisa kalian pasang di sini dan di bawahnya. Jadi kalian bisa lepas ini. Jadi bentuk M.2 nya seperti stacking gitu ya, jadi bertumpuk ya. Dimana kedua slot M.2 nya ini sudah Gen 4 gitu. Dan gak main-mainnya di sini, heatsinknya sangat-sangat besar ya kalau kalian lihat di sini. Dan di luar M.2 juga masih diberi 4 slot SATA di sini ya, yang menghadap ke atas semua untuk slot SATA-nya. Nah, berikutnya untuk internal connector, untuk posisi CPU fan header-nya ini posisinya di sini ya, jadi dekat dengan CPU power connector. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada 2 yang agak beda nih bentuknya, dimana ini adalah untuk water pump connector. Tapi kalau kalian mau pakai ini, itu tadi seperti halnya ketika kita unboxing ada konektor tambahannya atau extensionnya, kabel extensionnya ya. Jadi kalian pakai itu dulu baru bisa colokin ke sini ya, pakai extension ataupun konektor tambahan di situ kabelnya. Dan ini adalah sistem fan header, jadi untuk fan dari casing, misalnya fan casing. Ini juga untuk fan header, posisinya di sini ada 2, jadi posisi fan header yang mana keduanya kalian harus pakai kabel extension dulu baru bisa pasang ke sini ya. Dan untuk RGB-nya di sini ada 2. Yang pertama adalah 12 volt RGB konektor di sini ya, 4 pin, dan satu untuk yang 5 volt ARGB konektor ya. Berikutnya untuk koneksi ke front panel, di sini ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C, jadi sudah bisa pakai USB Type C di front panel ya kalau pakai motherboard ini. Kemudian juga USB 3.2 Gen 1 Type A di sini ya. Dan berikutnya ada juga USB 2.0. Dan kalau kalian perhatikan juga untuk bentuk USB 2.0 nya beda ya di sini. Nah, kalau tadi kita lihat di saat unboxing juga ada kabel extensionnya tambahan, dimana di situ kalian untuk kabel dari front panelnya bisa dipasangkan dulu ke kabel extensionnya tadi, kemudian baru dicolokin ke sini ya gitu. Jadi untuk USB 2.0 nya. Kemudian juga di sini ada satu external power connector ya. Berikutnya yang menarik di sini, di internal connector juga ada sebuah tombol, dimana ini adalah tombol untuk reset ya. Jadi akan sangat berguna sekali kalau kalian misalnya pakai open bench table untuk kalian setting-setting overclocking gitu, pakai tombol ini ya. Jadi ada tombol reset di sini. Dan kemudian lanjut ke back panel. Di sini ada 2 untuk display connectivity-nya. Yang pertama ada display port dan ada HDMI 2.0 di sini ya. Kemudian untuk USB-nya, untuk USB 3.2 Gen 1 Type A ada 2, USB 2.0 ada 2, kemudian USB 3.2 Gen 2 Type E ada 3 di sini, dan kemudian juga ada USB 3.2 Gen 2
2x2 Type C di sini, dan juga ada dua audio jack, dan kemudian juga ada untuk konektor LAN ya 2.5G, dan ada juga konektor untuk WiFi ya, karena ini sudah support WiFi 6 juga. Dan yang terakhir di sini ada Q Flash Plus button ya, dimana ini adalah untuk update BIOS gitu. Oke teman-teman, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai motherboard dari Gigabyte Aorus yang satu ini, yaitu Gigabyte Z690 Aorus Ultra DDR4 ya, sebuah motherboard yang diperuntukkan untuk kalian yang mau rakit PC atau bangun PC untuk platform mini ITX dengan menggunakan Intel Core generasi ke-12 yang terbaru ya. Pastinya motherboard yang satu ini punya kapabilitas yang tangguh untuk bisa dipasangkan dengan prosesor kelas ya seperti i5 maupun i7 bahkan ke i9 di Intel Core Gen 12. Saya rasa dengan spesifikasi VRM yang tergolong cukup tangguh ya, 10 plus 1 plus 2 power stages dengan heatsink yang luar biasa besar juga di situ. Saya rasa dengan konsep mini ITX namun powerful cocok sekali dengan menggunakan motherboard yang satu ini. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang dari motherboard untuk Intel Gen 12 yang mini ITX sih saya baru lihat yang dari Gigabyte yang satu ini ya. Mungkin ada dari brand lain, kalau misalnya ada kalian bisa tulis di kolom komentar, tapi yang saya tahu baru ada yang dari Gigabyte yang satu ini. Nah, berapa sih harga dari motherboard yang satu ini? Kalau kita lihat di marketplace saat ini ya, di sekitar bulan November 2021, di mana harga motherboard ini kalau kita lihat itu sekitar 5,6 jutaan ya, harga yang tentu nggak murah ya, harga yang cukup tinggi untuk kelas sebuah motherboard mini ITX seperti ini. Namun dengan harga 5,6 jutaan saya rasa dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh motherboard yang satu ini tergolong ya wajar lah ya, karena memang secara fitur ya, secara VRM dia tangguh, kemudian fiturnya juga cukup lengkap walaupun ukurannya mini. Jadi di ukuran yang mini dia memberikan banyak sekali fitur-fitur menarik ya, jadi ya lengkap sekali lah ya untuk motherboard yang satu ini, walaupun ukurannya tentu sangat mini, tapi sekali lagi fiturnya ternyata di balik ukuran yang mini itu fiturnya sangat lengkap untuk motherboard yang satu ini. Menarik tentu saja. Dan dengan harga sekitar 5,6 jutaan itu bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth it untuk konsep rakit PC mini ITX kalian untuk Intel Core Gen 12 tentu saja. Oke, itu saja untuk pembahasan kita kali ini mengenai Gigabyte Z690i Aorus Ultra DDR4 ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.